Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemasan plastik yang anggota kelompoknya yaitu Gazi Armailin, Giska Menanggraini, Hidayatul Farhan, Luci Magdalena Gayo, dan Maharani Dwi Putri. Sebelumnya, marilah kita mengenal perkembangan bahan kemasan plastik. Plastik pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Parkes pada tahun 1862 di sebuah eksibisi internasional di London, Inggris. Plastik temuan Parkes disebut Parkesin. Ini dibuat dari bahan organik dari selulosa. Parkes mengatakan bahwa temuan ini mempunyai karakteristik mirip karet, namun dengan harga yang lebih murah. Ia juga menemukan bahwa Parkes ini bisa dibuat transparan dan mampu dibuat dalam berbagai bentuk. Pada akhir abad ke-19, ketika kebutuhan akan bola biliar meningkat, banyak gajah dibunuh untuk diambil gadingnya sebagai bahan baku bola biliar. Pada tahun 1866, seorang Amerika bernama John Wesley Hyatt menemukan bahwa seluloid bisa dibentuk menjadi bahan yang keras. Ia lalu membuat bola biliar dari bahan ini untuk menggantikan gading gajah. Tetapi karena bahannya terlalu rapuh, bola biliar ini menjadi pecah ketika saling berbenturan. Rayon, suatu dimodifikasi lain dari leluasa, pertama kali dikembangkan oleh pada tahun 1891 di Paris. Ketika ia mencari suatu cara untuk membuat sutera buatan manusia dengan cara mengamati ular sutera, namun ada masalah dengan rayon temuannya ini, yaitu sangat mudah terbakar. Belakang masalah ini bisa diatasi oleh Charles Torham. Bahan sintesis pertama buatan manusia ditemukan pada tahun 1900-an ketika seorang ahli kimia dari New York bernama Leo Baekeland mengembangkan resin cair yang diberi nama Bakelite. Materi baru ini tidak terbakar, tidak meleleh, dan tidak mencair di dalam larutan asam cuka. Dengan demikian, sekali bahan ini berbentuk tidak akan bisa berubah. Bakelite ini bisa ditambahkan ke berbagai material lainnya seperti kayu lunak. Tidak lama kemudian, berbagai macam barang dibuat dari bakelite, termasuk senjata dan mesin-mesin ringan untuk keperluan perang yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, misalnya sebagai bahan untuk membuat isolasi. Monomer adalah molekul kecil yang dapat bergabung satu sama lain melalui reaksi polimerisasi sehingga membentuk polimer atau plastik. Contoh monomernya yaitu etilena C2H4 untuk membuat PE atau politilen. Yang kedua yaitu propilena C3H6 untuk membuat PP atau polipropilen. Yang ketiga yaitu vinyl klorida untuk membuat PVC. B. Kopolimer. Kopolimer adalah polimer yang dibuat dari dua atau lebih jenis monomer. Tujuannya untuk menghasilkan plastik dengan sifat yang lebih baik, lebih fleksibel, kuat, atau lebih tahan panas. Contoh kopolimer dalam kemasan yaitu yang pertama EFIA atau etilen vinyl asetat. Fleksibel, dipakai untuk film plastik. Yang kedua yaitu ABS akrilontilir butadienas stirena, kuat dan tahan benturan. Yang ketiga yaitu PTG atau PET plus glikol, lebih jernih dan mudah dibentuk. C. Plasticizer, bahan pemplastis. Plasticizer adalah bahan tambahan yang membuat plastik lebih fleksibel, tidak kaku, dan lebih elastis. Plasticizer biasa ditambahkan pada PVC karena PVC sangat kaku jika tanpa plasticizer. Contoh plasticizer yaitu DEHP, DOP, dan DNP. Yang kedua, gliserol untuk plastik berbasis pati atau bioplastik. Fungsi plasticizer yaitu menambah kelenturan plastik, mencegah plastik mudah retak, mempermudah proses pencetakan atau bentuk. Jenis dan sifat kemasan plastik. A. Jenis-jenis plastik kemasan. Yang pertama yaitu PET atau polyethylene tereplat. Jernih, kuat, dan ringan. Dipakai untuk botol minuman, botol minyak.
Yang kedua yaitu HDPE, High Density Polyethylene. Keras, tidak tembus udara, dipakai untuk galon air, botol susu, dan jerigen. Yang ketiga yaitu PVC, Polyvinyl Chloride. Fleksibel jika ditambah plasticizer, dipakai untuk plastic wrap atau blister packaging. Yang keempat ada LDPE, Low Density Polyethylene. Lentur dan tahan air, dipakai untuk kantong plastik atau untuk plastik ziplock. Yang kelima yaitu PP, yaitu polypropylene. Tahan panas, dipakai untuk tutup botol, kemasan makanan microwave. Yang keenam yaitu PS, polistiren. Kaku ringan, dipakai untuk styrofoam, sendok garpu, dan plastik. B. Sifat-sifat umum kemasan plastik. Yang pertama yaitu ringan, tahan air dan uap, tahan terhadap bahan kimia tertentu, fleksibel atau kaku tergantung jenis. Yang kelima yaitu transparan atau bening, dan yang terakhir dapat dibentuk atau termoplastik. Semuanya berawal dari butiran plastik kecil. Saat mesin mulai bekerja, butiran itu meleleh jadi lembaran transparan. Lembaran itu lalu ditarik ke atas, membentuk balon raksasa yang mengembang perlahan. Begitu sudah cukup tinggi, mesin lain langsung menggulungnya otomatis dengan presisi yang luar biasa. Belum berhenti sampai di situ, lembaran tadi masuk ke mesin pemotong yang rapi dan cepat. Lalu dilipat manual hingga jadi tumpukan. Tumpukan itu kemudian masuk ke proses pemotongan bagian atas yang berfungsi untuk pegangan. Akhirnya plastik pun dikemas dan siap menemani kamu saat berbelanja. Bentuk kemasan plastik. Yang pertama yaitu botol, air mineral, minyak goreng. Yang kedua yaitu pouch atau standing pouch, seperti kopi, snack. Yang ketiga ada cup atau gelas, itu seperti jelly, minuman. Yang keempat ada tray atau wadah, biasanya pakai untuk daging dan buah. Yang kelima ada kantong plastik untuk belanja atau sampah. Yang keenam ada film atau lembaran, itu untuk plastik wrap. Yang ketujuh ada blister pack, itu untuk obat elektronik. Yang kedelapan ada jerigen atau galon. Baiklah, selanjutnya pemilihan kemasan plastik untuk bahan pangan. 1. Keamanan bahan. Sifat penghalang yaitu kemasan harus mampu melindungi makanan dari oksigen, kelembapan, cahaya, mikroorganisme. Contoh, PET memiliki barrier terhadap oksigen yang baik, cocok untuk minuman. Selanjutnya, ketahanan panas dan dingin, yaitu dipisah sesuai jenis pengelolaan. DP aman untuk pengemasan. PET cocok untuk minuman dingin dan produk asam. HDPE cocok untuk susu, minyak, dan cairan. Selanjutnya, karakter produk berminyak. HDPE atau PP, produk kering. PE atau OPP, produk segar. Plastik bread HB memiliki pori kecil. Selanjutnya, kemudahan proses dan bentuk harus mudah dibentuk melalui proses extruding, blowing, more forming, dan lain-lain. Selanjutnya, biaya dan efisien produksi, memilih plastik yang ekonomis tetapi tetap aman. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yaitu ringan, memudahkan transportasi dan mengurangi biaya pengiriman. 2. Tahan air dan kelembapan, yaitu melindungi makanan dari kerusakan. Mudah dibentuk dapat dibuat menjadi botol, kantong, file, dan lain-lain. Selanjutnya, biaya murah dibandingkan keemasan kaca atau logam. Kuat dan fleksibel, tidak mudah pecah. Selanjutnya, barrier yang baik. Beberapa jenis plastik mampu melindungi dari oksigen, aroma, dan kontaminasi. Selanjutnya, transparan, memudah konsumen melihat. Film fleksibel plastik. Film fleksibel plastik adalah lembaran plastik tipis, ketebalan kurang lebih 250 mikron, yang lentur, mudah ditekuk, dan digunakan sebagai kemasan untuk melindungi produk pangan maupun non-pangan. Film ini berfungsi untuk melindungi produk dari udara, air, cahaya, aroma, dan kontaminan, memperpanjang umur simpan, meningkatkan estetika, memudahkan distribusi karena ringan. Proses pembuatan film fleksibel. Ada 3 proses utama, yaitu 1. Blown film atau tiup, paling umum untuk plastik kresek dan plastik es. Prosesnya, yang pertama, butiran plastik dilelehkan dalam extruder. Yang kedua, plastik keluar melalui dai berbentuk cincin. Yang ketiga, dihembuskan udara membentuk gelembung besar, didinginkan dan ditekan menjadi lembaran.
Yang kedua, cast film atau cor. Hasilnya lebih bening dan halus daripada balon film. Prosesnya, plastik dilelehkan, dituangkan ke roll pendingin, membentuk film tipis dan jernih. Digunakan untuk kemasan snack, plastik peregangan atau stretch film. Yang ketiga, extrusion, lamination atau coating. Digunakan untuk membuat film multilayer, lapis banyak. Prosesnya, film dasar dilapisi dengan plastik lain, PE atau PP atau aluminium untuk meningkatkan barrier dan kekuatan. Jenis-jenis plastik untuk film fleksibel. Yang pertama, PE atau polyethylene. Jenisnya LDPE lebih elastis, HDPE lebih kaku. Ciri-cirinya tahan air, fleksibel. Contohnya plastik kresek, plastik es, kantong roti. Yang kedua, PP, polypropylene. Ciri-cirinya lebih bening, tahan panas, dan kuat. Contohnya seperti plastik mie instan, kemasan snack, kemasan microfiber. Yang ketiga, PET atau polyethylene terephthalate. Ciri-cirinya sangat kuat dan bening, barrier gas bagus, digunakan sebagai lapisan depan kemasan. Contohnya seperti kemasan kopi dan bumbu instan. Yang keempat, PA atau nilon atau polymer. Ciri-cirinya sangat kuat, tahan sobek, barrier oksigen baik, digunakan untuk vacuum packing, sosis, dan daging segar. Kelebihan film fleksibel. Yang pertama, ringan, murah, lentur, tahan air, dapat dicetak, printing bagus, efisiensi ruang penyimpanan, bisa disesuaikan fungsinya. Kekurangan film fleksibel yaitu sulit didaur ulang, terutama multilayer, tidak semua tahan panas tinggi, berasal dari minyak bumi, berpotensi menimbulkan sampah plastik. Inovasi terkini dalam teknologi kemasan plastik. Transformasi kemasan plastik sedang berlangsung, didorong oleh kebutuhan akan keberlanjutan dan fungsionalitas yang lebih baik. Mari kita jelajahi inovasi-inovasi yang membentuk masa depan industri ini. Plastik bio-based dan biodegradable, solusi ramah lingkungan. Plastik bio-based terbuat dari sumber daya terbarukan seperti jagung, tebu, atau selulosa, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi karbon. Plastik biodegradable dirancang untuk terurai secara alami di lingkungan, kembali menjadi komponen organik dan mengurangi jejak sampah. Inovasi ini menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kemasan plastik tradisional. Kemasan cerdas, sensor dan indikator untuk keamanan pangan. Kemasan cerdas merevolusi cara kita memantau kualitas dan keamanan produk, terutama makanan. Sensor terintegrasi dapat memberikan informasi real-time kepada konsumen dan produsen. Fitur utama, indikator kesegaran, sensor suhu dan kelembapan, pelacakan rantai pasok, deteksi kontaminasi. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan keamanan pangan tetapi juga mengurangi limbah makanan. Mengurangi limbah pangan. Dengan memperpanjang umur simpan, kemasan ini berkontribusi signifikan pada pengurangan limbah makanan di seluruh rantai pasok. Material inovatif. Penggunaan lapisan multimaterial dan pelapis canggih menciptakan penghalang yang efektif tanpa mengorbankan kemampuan daur ulang. Inovasi ini sangat penting untuk produk yang sensitif terhadap degradasi seperti makanan dan farmasi. Desain ringan dan daur ulang. Efisiensi sumber daya. Kemasan ringan, mengurangi penggunaan bahan baku, mengurangi biaya transportasi dan emisi karbon, meningkatkan efisiensi logistik, kemasan yang dapat didaur ulang, desain untuk daur ulang yang lebih mudah, penggunaan plastik daur ulang, pengembangan infrastruktur daur ulang, fokus pada pengurangan bobot dan kemampuan daur ulang adalah langkah krusial menuju ekonomi sirkular. Tantangan regulasi. Peraturan yang beragam dan kurangnya standar global menghambat adopsi inovasi secara luas.
biaya produksi, teknologi baru seringkali datang dengan biaya produksi yang lebih tinggi, membatasi daya saing di pasar. Edukasi konsumen penting untuk mendidik konsumen tentang praktik daur ulang yang benar dan manfaat kemasan berkelanjutan. Kolaborasi industri. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan konsumen untuk mendorong perubahan yang berarti. Meskipun tantangan prospek masa depan untuk kemasan plastik yang lebih inovatif dan berkelanjutan terlihat cerah. Manfaat teknologi cerdas. Integrasikan sensor dan indikator untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi limbah. Optimalkan desain, fokus pada desain ringan dan kemampuan daur ulang untuk efisiensi sumber daya. Dorong kolaborasi bersinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem kemasan yang lebih baik. Selanjutnya, bahaya plastik pada pangan. Plastik dapat mengandung bahan kimia beracun seperti BPA, Plates, dan Diomix yang dapat masuk ke dalam makanan dan minuman. Konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi plastik berpotensi menyebabkan gangguan hormonal, kerusakan organ, dan risiko kanker. Pentingnya memilih kemasan makanan yang aman dan menghindari penggunaan plastik yang tidak sesuai standar. Selanjutnya, teknik daur ulang kemasan plastik. Daur ulang mekanisme pengumpulan, pemisahan, pemecahan, dan pencairan dan pembuatan produk baru. Daur ulang kimiawi menggunakan reaksi kimia untuk memecah plastik menjadi bahan baku dasar, kemudian dibuat lagi menjadi produk berkualitas tinggi. Daur ulang kreatif membuat kerajinan dari plastik bekas seperti tas, pot, dan dekorasi melalui potongan, penempelan, dan pemanasan. Dan selanjutnya, pengertian retror packing adalah jenis kemasan makanan yang dirancang untuk tahan lama tanpa pendingin dan cara memproses makanan yang sudah dikemas dalam suhu tinggi, biasanya 110 sampai 135 Celcius. Di dalam alat sterilisasi yang disebut retror, proses ini membunuh mikroba dan enzim yang bisa membuat makanan rusak, sehingga makanan bisa disimpan dalam waktu lama, beberapa bulan bahkan tahunan, suhu dalam ruangan. Cara kerjanya, yang pertama, makanan dimasukkan ke dalam kemasan tahan suhu tinggi, biasanya kantong plastik berlapis kaleng atau wadah kaca. Kedua, kemasan disegel rapat untuk mencegah udara dan mikroba masuk. Kemasan dimasukkan ke dalam reaktor alat tekanan tinggi yang memanaskan makanan hingga 110 sampai 135 Celcius selama beberapa menit hingga jam, tergantung jenis makarnya. 4. Setelah proses selesai, kemasan didinginkan perlahan agar tidak rusak dan makanan akan tetap steril selama kemasan tidak terbuang atau retak. Manfaatnya, tahan lama tanpa pendingin, biasanya disimpan di lemari es atau suhu ruangan, hemat energi dan mudah dibawa. Mempertahankan nutrisi dan rasa. Proses sterilisasi cepat suhu tinggi lebih baik mempertahankan rasa, warna, dan nutrisi dibandingkan proses pengawetan tradisional. Mudah dibuka dan dikonsumsi. Banyak kemasan dilengkapi dengan penutup mudah dibuka, cocok untuk makanan cepat di luar rumahan atau makan siap saji. Beragam bentuk, biasanya berupa kantong kaleng atau wadah bulat seperti kebutuhan sehari-hari.